Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Bu Guru tetap semangat ya, Nak ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kalian siapkan dulu buku Sasebi halaman 55 sampai 68. Kita sudah masuk pada tema 2, selalu berhemat energi. Nah, apa yang akan dipelajari di tema 2 ini? Nah, kita akan mempelajari teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan yang jelas tentang suatu hal yang disusun berdasarkan urutan yang benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks petunjuk, yang pertama, tuliskan secara urut apabila perlu disertai dengan penomoran. Jadi ditulis secara urut, diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu, tuliskan secara terperinci agar mudah dipahami. Yang ketiga, gunakan bahasa singkat, jelas, dan komunikatif. Jadi, dalam teks petunjuk, suatu alat atau suatu produk sebaiknya diawali dengan kata perintah. Ya. Yang keempat, jika perlu sertakan gambar. Nah, gambar ini untuk memudahkan kita atau untuk memperindah sebagai pelengkap dalam teks petunjuk. Ya, jadi ada 4 tahap yang perlu kita kuasai dalam menulis teks petunjuk. Nah, ini Bu Guru akan memberikan contoh 1, teks petunjuk penggunaan setrika listrik. Anak-anak semua sudah tahu ya, setrika listrik ya. Pasti di rumah kalian ada alat elektronik ini ya. Fungsinya apa anak-anak? Fungsinya itu untuk menghaluskan pakaian ya. Ini gambarnya seperti ini, modelnya macam-macam ya. Apa teks petunjuk penggunaan setrika listrik? Yang pertama, siapkan tempat untuk menyetrika. Lapisi dengan kain yang tebal. Nah, sebelum menyetrika, di meja harus disiapkan dulu kain untuk melapisi yang tebal ya. Itu. Kemudian yang kedua, tancapkan kabel setrika listrik ke stop kontak. Jadi setelah menyiapkan kain yang tebal untuk melapisi, tancapkan kabel setrika listrik ke stop kontak. Hati-hati dalam menancapkan kabel setrika listrik ke stop kontak, jangan sampai tangan kita basah. Kalau basah nanti bisa tersengat listrik. Kemudian yang ketiga, aturlah suhu setrika sesuai dengan jenis kain yang akan disetrika. Misalnya, jika kainnya tebal, maka bisa diatur di suhu yang paling besar. Ada nomornya ya biasanya. Misalnya kainnya tipis, kita atur di suhu yang rendah. Tinggal diputar. Gitu ya. Kita lanjut lagi, langkah yang keempat. Ketika setrika itu terasa panas, maka turunkanlah pengatur suhu jika setrika itu terlalu panas. Jadi diputar ke kiri biasanya, itu ya, diturunkan supaya tidak terlalu panas. Karena nanti kalau kita menyetrika baju terlalu panas, nanti bajunya juga bisa cepat kusam, pudar warnanya, itu ya. Kemudian yang kelima, letakkan setrika pada posisi berdiri
ketika tidak digunakan. Jadi ketika kita sedang melipat baju, ya, baju yang disetrika sudah selesai dilipat, nah meletakkannya setrika berdiri. Kalau diletakkan posisi tidak berdiri atau ditidurkan, nanti kainnya bisa terbakar ya, karena kan panas. Nah, di sini ada 5 contoh ya, 5 langkah teks petunjuk penggunaan setrika listrik ya. Ada 5 langkah. Nah, yang Bu Guru garis bawah ini adalah kata perintah. Jadi Bu Guru tadi sudah menyampaikan untuk teks petunjuk diawali dengan kata perintah. Siapkan, tancapkan, aturlah, turunlah, turunkanlah, letakkan. Nah, itu adalah kata perintah. Dari sini sudah jelas anak-anak teks petunjuk penggunaan setrika listrik. Nah, bagi yang belum pernah mencoba menggunakan setrika listrik, setelah Bu Guru beri teks petunjuk ini, silahkan di rumah jika akan mencoba. Jadi, membantu orang tua ya. Kalian belajar dari rumah, dimanfaatkan waktunya untuk membantu orang tua sebagai tanda bukti berbakti kepada orang tua. Nah, ini disertai gambar pendukung. Nah, apa toh gunanya gambar pendukung? Untuk memperindah, untuk memperjelas. Itu ya, memperjelas, oh ternyata gambar setrika listrik seperti ini. Itu ya. Bu Guru lanjutkan. Nah, ketika kalian sudah jelas, kalian Bu Guru minta untuk membuat satu teks petunjuk suatu alat elektronik di rumahmu, disertai gambar alat tersebut. Nah, misalnya apa alat elektronik yang akan kalian buat teks petunjuk? Bisa jadi yaitu mesin cuci, bisa juga blender, bisa juga kipas angin, atau juga televisi dan sebagainya. Itu ya. Pilih saja salah satu teks petunjuk yang akan kalian buat disertai langkah-langkahnya, diberi nomor ya, diberi nomor disertai langkah, diawali dengan kata perintah ya, diawali dengan kata perintah di setiap nomor ya. Nah, setelah selesai membuat beberapa langkah teks petunjuk dari satu alat elektronik tersebut, disertakan gambar. Gambarnya boleh di sampingnya. Nah, itu tugas kalian di rumah. Kemudian untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang teks petunjuk suatu alat, kalian bisa membuka buku Sasebi halaman 55 sampai 68. Itu ya, di buku Sasebi halaman 55 sampai 68 nanti akan ada materi dan latihan-latihan soal yang bisa untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Dicoba di rumah untuk yang Sasebi halaman tersebut. Nah, yang untuk dikumpulkan hanya ini ya. Nah, jawaban dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke link Google Form yang nanti akan Bu Guru sediakan. Ini alamatnya, linknya. Jadi, membuat satu teks petunjuk alat elektronik di rumahmu, disertai gambar, setelah ditulis, digambar, dikirim ke alamat ini. Nah, demikian untuk pertemuan keempat ini ya nak ya, yang Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Pesan dari Ibu Guru, tetap laksanakan sholat, membaca Al-Quran, membantu orang tua di rumah. Ya, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Nah ya nak ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.